Assalamualaikum. Di video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal latihan PTS semester 1, yaitu soal bab 1 pola bilangan, bab 2 koordinat kartesius, dan bab 3 relasi dan fungsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah soal bab 1 pola bilangan. Berikut ini yang termasuk pola bilangan persegi panjang adalah, mari ingat kembali, pola persegi panjang terdiri atas bilangan yang diawali bilangan dengan nominal 2, 6, 12, 20, dan 30. Berikut ada gambar dari pola bilangan persegi panjang dan rumusnya yaitu UN N dikali N plus 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita ingat kembali, selain itu ada pola persegi yang rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2 dengan gambar ini, gambarnya. Lalu nominalnya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Lalu ingat kembali ada pola segitiga. Pola segitiga angka-angkanya atau nominalnya adalah 1, 3, 6, 10, dan 15. Rumusnya adalah UN sama dengan 1/2N dikali N plus 1. Selanjutnya, rumus suku ke N dari bilangan 5, 8, 11, 14, dan 17 adalah, untuk menjawabnya kita mencari perbedaannya terlebih dahulu. 5 ke 8 perbedaannya adalah plus 3, lalu 8 ke 11 juga plus 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus A plus N dikurang 1 dikali B. A nya yang mana? A nya adalah suku pertama yaitu 5 ditambah N nya adalah, kita tulis tetap N dikurang 1 dikali bedanya yang tadi kita cari yaitu 3. Nah, selanjutnya kita hitung 5 ditambah ini kali ke dalam yaitu 3 kali N adalah 3N, lalu 3 kali minus 1 adalah minus 3. Selanjutnya kita hitung 3N, yang bisa dihitung adalah si 5 dikurang 3 yaitu plus 2, sehingga jawabannya adalah 3N plus 2. Dalam suatu gedung pertunjukan memiliki 30 kursi baris, pada baris pertama berisi 20 kursi, baris kedua 24 kursi, dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Maka jumlah kursi dalam gedung pertunjukan tersebut adalah. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa barisan bilangannya adalah 20. Dari mana 20? Dari baris pertama berisi 20 kursi, lalu selanjutnya baris kedua 24, berarti U2 nya adalah 24. Nah, lalu setiap baris berikutnya memiliki 4 kursi lebih banyak dari di depannya, berarti setelah ini kita tambahkan 4 yaitu 28, sampai seterusnya bertambah 4 terus. Yang ditanya adalah jumlah kursi pada gedung tersebut, berarti SN. N-nya berapa? N-nya adalah 30 karena di dalam gedung ada 30 baris. Selanjutnya, dari sini kita tahu bahwa A-nya adalah, atau suku pertamanya adalah 2, lalu B-nya adalah 4. Maka ini kita menggunakan rumus aritmetika. Kita cari terlebih dahulu rumus UN-nya. Rumus UN aritmetika adalah A plus N kurang 1 kali B. Kita isi N-nya dengan 30 karena yang dicari adalah yang ke-30, sama dengan A-nya adalah 20 ya. Dari sini 20 A-nya, ini seharusnya 20. Lalu ditambah
N-nya adalah 30 dikurang 1, langsung Ibu tulis 29 dikali B-nya adalah 4. Nah, ini hasilnya adalah 136. Selanjutnya kita cari SN-nya, yaitu dengan rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan N-nya dengan 30 sehingga 30 per 2 lalu 2 kali 20, A-nya 20 ditambah N dikurang 1. N-nya 30 dikurang 1 yaitu 29 dikali B-nya 4. Nah, hasilnya adalah jika kalian hitung dapat 2340. Jadi, jumlah kursi dalam gedung pertunjukan tersebut adalah 2340. Soal berikutnya, barisan aritmetika memiliki U3-nya 15 dan U7-nya sama dengan 63, nilai U4-nya adalah. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus UN aritmetika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan yang diketahuinya ke dalam rumus. Di sini ada yang diketahuinya adalah U3, sehingga di sini yang diketahui ada U3 sama dengan 15, maka kita masukkan U3 sama dengan A, kita tulis lagi karena A-nya tidak diketahui, ditambah N-nya adalah 3 dikurang 1 yaitu jadi 2, B-nya kita tidak tahu jadi kita tulis lagi. Selanjutnya kita ketahui juga ada U7, kita tulis lagi U7 sama dengan A ditambah N-nya adalah 7 dikurang 1 sehingga jadi 6 lalu dikali B, jadi A plus 6B. Di sini kita punya dua persamaan, yaitu U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 15. Dari sini 15-nya. Lalu persamaan kedua yaitu yang berwarna merah, U7 sama dengan A plus 6B sama dengan 63. Oke. Selanjutnya, kita menggunakan cara eliminasi karena kita punya dua persamaan. Kita eliminasi yaitu jadi kita kurangkan A dikurang A hasilnya habis, 2B dikurang 6B yaitu minus 4B sama dengan 15 dikurang 63 yaitu 48 minus ya, sini minusnya, sehingga B adalah minus 48 dibagi minus 4 yaitu kita dapat hasilnya adalah 12, B nya adalah 12. Setelah kita dapat nilai B nya yaitu 12, kita substitusikan, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Di sini ibu pakai yang persamaan U3 yang warna kuning yaitu A. Di sini A plus 2B berarti 2 B-nya adalah 12. Lalu sama dengan 15. Selanjutnya kita hitung A tambah di sini 24 sama dengan 15. Hingga kita peroleh nilai A adalah 15, lalu 24-nya dari plus pindah ruas jadi minus 24. Hasilnya adalah minus 9. Selanjutnya, masukkan ke dalam nilai U4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam
nilai yang diminta, yaitu U4. U4 sama dengan rumus U apa? A plus N kurang 1B. Sehingga A-nya kita mempunyai nilainya minus 9. A plus N-nya adalah 4 kurang 1 kali B-nya. B-nya adalah 12. Dari sini 12. Sehingga jika kita hitung mendapatkan hasil 27. Jadi nilai U4 adalah 27. Selanjutnya, suku ke-7 dari barisan geometri 13927 adalah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus suku ke, berarti UN dari rumus geometri. UN geometri adalah A kali R pangkat N dikurang 1. A-nya adalah 1, yaitu suku pertamanya. U-nya adalah U, N-nya ganti 7, dikali rasionya cara mencarinya adalah R sama dengan U2 bagi U1. U2 nya adalah 3 dibagi U1, berarti 3 bagi 1, yaitu 3. Ini R nya, berarti kita masukkan R nya 3, N nya adalah 7 dikurang 1, langsung kita masukkan, yaitu 6. Kita hitung 1 kali 3 pangkat 6, yaitu 729. Jadi suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah 729. Selanjutnya bab 2 koordinat kartesius. Jarak titik A 1,-1 dan B 2,3 adalah, kita mencari jarak. Rumusnya adalah, di sini kita cari jarak AB, maka akar dari XB dikurang XA dipangkatkan 2 ditambah YB dikurang YA dipangkatkan 2. Ini akarnya kita panjangin. Selanjutnya kita masukkan, yaitu XB nya adalah minus 2 dikurang XA nya 1 dipangkatkan 2 ditambah ini 2, YB nya adalah 3 dikurang YA nya adalah minus 1 dipangkatkan 2. Jangan lupa kita akarkan, sama dengan akar dari minus 3 dikurang 1 adalah minus 2 dikurang 1 adalah minus 3 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikurang minus 1 adalah 4 dipangkatkan 2. Nah, ini hasilnya adalah 9 ditambah 16, yaitu akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jarak titik A ke B adalah 5 satuan. Soal selanjutnya, jika jarak antara titik K P, minus 4 dan L 7,8 adalah 13 satuan, maka nilai P adalah, di sini yang ditanya adalah nilai P. Nilai P adalah nilai X pada titik K. Dan yang diketahui ada jarak antara titik K dan L adalah 13 satuan, sehingga kita menggunakan rumus KL sama dengan XL dikurang XK dipangkatkan 2 ditambah YL dikurang YK pangkat 2 sama dengan jarak dipangkatkan 2. Selanjutnya kita masukkan XL yang mana? XL adalah X punyanya L, yaitu 7. Berarti di sini 7
dikurang XK-nya adalah P dipangkatkan 2 ditambah YL berarti ini si 8 dikurang YK-nya adalah si minus 4 pangkat 2 sama dengan J-nya adalah 13, yaitu jaraknya 13 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung. Yang bisa dihitung yaitu yang tidak punya huruf dulu. Berarti yang punya huruf yaitu 7 kurang P dipangkatkan 2. Kita tulis lagi. Terus yang bisa dihitung si 8 kurang minus 4 dipangkatkan 2, yaitu jadi 8 min ketemu min adalah plus, 8 tambah 4 12 dipangkatkan 2 adalah 144. Langsung ibu tulis di sini 144 sama dengan 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 yaitu 169. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 7 kurang P dipangkatkan 2. Si 144 pindah ruas ke sebelah kanan. Kita tulis dulu, tapi yang punya ruas sebelah kanan adalah 169. Yang pindah adalah 144, dari plus jadi minus. Nah, kita hitung 169 kurang 144 adalah 25. Nah, ini masih ada 7 dikurang P dipangkatkan 2. Selanjutnya 7 kurang P dipangkat 2 sama dengan 25. Pangkat 2-nya pindah ruas akan menjadi akar. Jadi kita tulis seperti ini, 7 kurang P. Pangkat 2-nya hilang, jadi akar 25. Selanjutnya akar 25 adalah 5. Di sini ada 7 kurang P. Nilai P adalah di sini masih minus P ya. Sama dengan 5. 7-nya pindah jadi minus 7. Selanjutnya minus P sama dengan 5 kurang 7 adalah minus 2. Nah, nilai P maka menjadi plus 2. Kenapa P-nya adalah 2, jadi positif 2? Karena di sini ada minus 2 ketemu dengan minus 1. Minus ketemu minus hasilnya plus. Soal selanjutnya adalah soal bab 3, relasi dan fungsi. Himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius berikut adalah, nah, di sini ada grafik kartesius. Jadi, cara untuk membuat pasangan berurutan, kita awali dengan tanda kurung kurawal. Terus kita lihat yang sumbu mendatar itu menjadi domain, yang sumbu tegak menjadi kodomain. Domainnya ada di sini 2, kodomainnya adalah 1. Ini maka dia ditulis titik di sini. Maka ditulisnya adalah 2,1 ya. Domainnya dulu kita tulis, baru kodomainnya. Kalau ditulisnya 1,2 nanti salah. Selanjutnya, koma, pasangan berurutan berikutnya ada domainnya 3, kodomainnya 5. Di sini berarti ditulisnya 3,5. Tutup kurung. Pasangan berikutnya lagi ada 4, ini 4 dengan 2, ya ini titiknya, berarti 4,2. Lalu ada titik ini lagi, yaitu domainnya 4 dan kodomainnya 4. Maka ditulis 4,4. Selanjutnya ada satu titik lagi nih yang mempunyai domainnya 6. Berarti di sini ditulis 6.
kodomainnya adalah 4. Kita akhiri dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya, ada soal suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan mx tambah n. Jika f0-nya sama dengan 4 dan f-1-nya sama dengan 1, maka f4-nya adalah. Nah, di sini kita punya rumus ini, punya persamaan ini, fungsi f0 sama dengan 4, dan punya persamaan fungsi f-1 sama dengan 1. Yang ditanya adalah f4-nya berapa. Untuk menyelesaikan soal ini, kita masukkan dua persamaan, yaitu f0 dengan f-1 ke dalam rumus yang ini tadi. Sekarang kita masukkan yang f0 sama dengan 4 ke dalam rumus. Rumusnya adalah fx. Ini rumusnya fx sama dengan mx plus n. Berarti f, setiap x-nya kita ganti 0. Dari mana? Ini yang di dalam kurung itu kan 0. Nah, di dalam soal yang di dalam kurung adalah x. Berarti setiap nilai x-nya itu diganti dengan nilai 0. Berarti ini f0 sama dengan, lalu ada mx, berarti m, x-nya kita ganti dengan 0 tambah n sama dengan 4. 4-nya dari sini. Selanjutnya, persamaan f-1 sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam rumus fx sama dengan mx tambah n. Artinya setiap x-nya diganti dengan -1. Berarti f, x-nya diganti -1 sama dengan m diganti x-nya dengan -1 tambah n sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita hitung, ini jadi -m tambah n sama dengan 1. Nah, untuk yang ini berarti m dikali 0 adalah 0 ditambah n, berarti n, 0 tambah n sama dengan 4. Berarti kita dapat nilai n-nya adalah 4. Selanjutnya, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai m-nya dengan cara memasukkan nilai n yang tadi sudah didapat. -m, n-nya kita ganti dengan 4 ditambah 4 sama dengan 1. Sehingga -m sama dengan 1, 4-nya pindah ruas jadi -4. -m sama dengan 1 dikurang 4 adalah -3. Sehingga m adalah 3. Kenapa? Karena di sini ada minus dan minus ketemu minus, hasilnya plus. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai n-nya 4 dan nilai m-nya 3, kita masukkan ke dalam rumus fx. Kita ganti m-nya dan n-nya dengan angka, yaitu fx. M-nya kita ganti dengan 3, berarti ada x-nya, 3x ditambah n-nya kita ganti dengan 4. Sehingga rumusnya jadi fx sama dengan 3x plus 4. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam yang ditanya, yaitu f4-nya. F4 adalah, kita ganti berarti x-nya dengan 4. 3, x-nya kita ganti 4 ditambah 4. 3 kali 4 yaitu 12 ditambah 4 yaitu 16. Berarti jawabannya adalah 16. Soal selanjutnya, jika suatu fungsi f adalah f(x) ke 3x plus 8 dengan domain x 3, 4, 5, range fungsi tersebut adalah, nah, di sini yang ditanya range, ada rumus, berarti rumusnya adalah fx 3x tambah
8. Ini rumusnya. Lalu ada domain, domainnya adalah 3, 4, dan 5. Berarti setiap domainnya kita masukkan ke dalam rumus. Kita mulai dari si 3. Jika domainnya 3, maka setiap X-nya kita ganti 3, sama dengan 3, X-nya kita ganti 3 lagi, tambah 8. 3 kali 3, 9, tambah 8 adalah 17. Ini yang pertama. Domain kedua adalah 4, sehingga setiap X-nya kita ganti dengan 4, F4 sama dengan 3, X-nya kita ganti 4, tambah 8, tidak ada tanda kurung, sama dengan 20. Selanjutnya domain terakhir adalah 5. Jadi setiap X-nya kita ganti dengan 5. 3, X-nya kita ganti dengan 5 ditambah 8. 3 kali 5, 15 tambah 8 adalah 23. Sehingga range-nya adalah 17, 20, dan 23. Nah, kamu tidak boleh menuliskan secara acak. Misalnya kamu tulis 23, 17, 20. Nah, ini salah. Harus menulisnya dengan secara teratur, sesuai urutan domainnya.